Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT SAF, saya Andi Saskia Nurul Septiani Putri, teman saya Azmi Nailul Izzah, Evi Indah Hapsari, Hani Sintia, Hasna Haifa Az-Zahra, akan mempresentasikan sistem informasi kami berupa penjadwalan dan absensi Satpam. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih penjadwalan dan absensi Satpam sebagai sistem informasi yang akan kami buat. Nah, sistem informasi yang semakin berkembang membuat para perusahaan semakin berlomba atau bersaing untuk menjadi perusahaan yang lebih modern lagi, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat dan memilih mereka sebagai tempat mereka menyewa jasa. Selanjutnya, kenapa kami memilih penjadwalan dan absensi Satpam? Karena kami ingin membantu para perusahaan untuk mengolah sistem penjadwalan dan absensi mereka untuk Satpam, bahkan bisa juga untuk pegawai mereka agar terkelola secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu kami memilih metode pengembangan sistem yaitu waterfall. Adapun susunannya yaitu mulai dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Nah, untuk analisis sendiri merupakan pengumpulan kebutuhan sistem informasi untuk memahami dasar dari program yang akan dibuat. Seorang analis harus mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang ingin dihasilkan, dan perencanaan antarmuka pemakai sistem informasi tersebut. Untuk selanjutnya, metode selanjutnya, desain, pengkodean, pengujian akan dijelaskan lebih lanjut ke depannya. Selanjutnya, saya Hasna akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem kami diperlihatkan pada use case berikut, di mana user yaitu admin dapat memanage jadwal jaga dan memanage laporan jaga. Selanjutnya, untuk user Satpam dapat input absensi dan dapat input laporan jaga, di mana manage jadwal jaga, manage laporan jaga, input absensi, dan input laporan jaga harus dilakukan setelah login. Selanjutnya, fungsi-fungsi sistem yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah digambarkan pada use case, memiliki fungsi-fungsi yaitu pertama, user dapat memasukkan data absensi. Setiap satpam yang menjadi user dapat melakukan absensi kehadiran jaga yang sesuai dengan jadwalnya melalui sistem ini. Kedua, user dapat memasukkan laporan jaga. Setiap satpam yang menjadi user dapat memasukkan laporan hasil jaga yang sesuai dengan jadwal jaganya ke dalam sistem. Ketiga, sistem dapat mengatur jadwal jaga satpam. Sistem dapat mengatur dan mengelola jadwal jaga satpam secara otomatis untuk satpam yang berada dalam proses penugasan. Keempat, sistem dapat mengolah laporan jaga satpam. Sistem dapat mengolah laporan dari hasil jaga satpam untuk menghasilkan informasi kejadian-kejadian yang mencurigakan ataupun yang lainnya. Nantinya, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk penugasan jaga satpam berikutnya. Kelima, akses sistem terbatas hanya pada user yang telah disetujui. User yang dapat mengakses sistem ini hanya satpam yang aktif yang telah terdaftar pada perusahaan. Keenam, data laporan disesuaikan berdasarkan tanggal dan waktu. Data laporan dan absensi yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan tanggal dan waktu yang tidak dapat diubah sembarangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Berikut adalah desain database-nya atau IRD-nya. Dapat kita lihat, pertama terdapat admin, terdiri dari ID admin, nama, dan jabatannya. Lalu admin melakukan penjadwalan yang berisi ID jadwal, ID satpam, waktu, dan tempat. Lalu lanjut ke satpam yang terdapat ID satpam, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Yang melakukan absensi yaitu ID absen, ID satpam, dan tanggal. Kemudian detail absensi seperti ID absen, ID satpam, jam masuk, jam keluar, dan keterangan. Lalu lanjut ke pengkodean.
Pada pengkodean ini, saya Hasna akan menjelaskannya. Penerapan sistem informasi penjadwalan dan absensi satpam ini menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrogramannya yaitu PHP, HTML, CSS, dan JSON. Sistem informasi ini dirancang berbasis website yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses sistem informasi karena dapat dilakukan menggunakan berbagai perangkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Hasil pengujian. Pada tahap pengujian atau testing, menggunakan metode black box, di mana pengujiannya dilakukan pada tampilan program, apakah program dapat berjalan dengan baik, sesuai yang diinginkan. Kelas uji, kami memakai login benar, login salah, absensi satpam, dan laporan kejadian. Pada login benar, skenario ujinya itu memasukkan username dan password yang benar. Hasil yang diharapkan itu masuk ke dalam sistem dan menu utama, dan login berhasil. Hasil yang didapat adalah sesuai dengan keinginan. Lalu login salah, skenario ujinya itu memasukkan username dan passwordnya salah. Hasil yang diharapkan itu tidak masuk ke dalam sistem dan login itu salah. Kesimpulannya sudah sesuai. Lalu kelas uji absensi satpam, skenario ujinya melakukan menu absen, mengisi kolom yang ditentukan, lalu menyimpan. Hasil yang diharapkan itu masuk ke menu absen, mengisi forum, dan mengabsen. Kesimpulannya itu sesuai. Kelas uji selanjutnya itu adalah laporan kejadian. Skenario ujinya itu memilih menu laporan kejadian, mengisi kolom yang ditentukan, lalu mengunggah foto, dan menyimpan. Hasil yang diharapkan itu masuk ke menu laporan kejadian, mengisi forum, mengunggah bukti, dan melaporkan. Kesimpulannya itu sesuai. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Hani. Kesimpulan dari saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sistem ini dapat bekerja dengan baik, dan sistem ini akan mempermudah segala aktivitas absensi dan penjadwalan dibandingkan dengan sistem manual. Sistem yang sudah terkomputerisasi ini mampu menghasilkan informasi yang lebih tepat dan akurat. Dengan sistem model waterfall cukup efektif karena langkah-langkahnya mudah untuk diterapkan. Saran untuk kedepannya mungkin melakukan backup secara rutin. Selanjutnya, saya Azmi, saya akan memperjelaskan prototipe yang telah kami buat. Prototipe ini dibuat untuk user interface dalam segi user. Berikut merupakan laman utama untuk sign in atau masuk ke dalam akun. Akun yang bisa masuk dalam hal ini adalah akun yang telah terdaftar oleh sistem. Setelah masuk, user akan masuk ke dalam fitur absen atau laman absen. Absensi jaga satpam. Dalam hal ini telah ada nama default sendiri dari username user, lalu bisa memilih jadwal jaga, dan terdapat kode rahasia untuk verifikasi lebih lanjut. Setelah ditekan hadir, akan ada respon dari sistem dan terdapat waktu shift dari user. Lalu lapor kejadian. Lapor kejadian ini merupakan fitur untuk melapor suatu kejadian atau suatu permasalahan yang terjadi saat user tersebut bertugas. Dalam contohnya, saat user Sumanto mendapatkan jadwal jaga pada shift 1, terdapat orang yang mencurigakan. User tersebut melaporkan semua deskripsi dan solusinya pada laman ini. Setelah user mengunggah foto, lalu akan melaporkan. Setelah itu akan ada respon dari sistem karena laporan telah dilaporkan untuk selanjutnya akan diproses. Lalu ada juga kontak darurat. Berikut merupakan list-list kontak darurat yang akan user perlukan selama jadwal jaganya.
Lalu ada biodata dari user. Biodata ini tergantung dari akun user yang digunakan. Lalu saat keluar akan kembali ke laman utama. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.